Oke, semuanya balik lagi sama gua Jason Juri Putra. Gua adalah pengusaha properti termuda yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, kalian klik video ini, kalian lihat videonya adalah judulnya Pengusaha Properti Termuda di Indonesia. Dan itu betul. Gua di umur 21 tahun, gua coba bikin kantor agensi properti gua sendiri yang namanya Priority Project, yang dalam 1 tahun ini membernya udah sampai 250 member. Dan akhirnya gua sadar ketika gua berkarir bekerja di dunia properti, ketika gue bikin bisnis Priority Project ini, akhirnya gue sadar beberapa hal dan gue pengen share ke kalian. Pertama, di properti itu kalian anak muda sangat bisa dapetin high income. Kalian bisa lihat di pekerjaan manapun, misalnya kalian menjadi seorang manajer, kalian bekerja menjadi seorang supervisor atau menjadi vice president atau segala macam, kalian digaji. Nah, di properti ini high income dari satu penjualan properti aja nggak kalah kok dengan gaji-gaji ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Misalnya kalian menjual sebuah properti harga 2 miliar, komisinya 2%, berarti kalian sekitaran kalian dapat duit sekitar 40 juta. Ditambah komisi KPR, ada closing fee, dan bonus-bonus reward lainnya. Gue umur 18 tahun, pertama kali gue join di brand kantor agensi properti yang lain, awalnya gue bingung, ini pekerjaan apa sih? Tapi ketika gue lihat di grup, kalau ada yang closing, ada yang dealing, biasanya suka dikasih lihat angka komisinya, gue lihat, wah luar biasa gede banget. Gue waktu itu yang umur 18 tahun, gue berpikir kalau gue bisa dapat 20 juta setiap bulannya, gue bisa dapetin belasan juta atau puluhan juta, itu kayaknya cukup banget buat gue yang umur 18 tahun. Jadi di properti ini, duit besar itu adalah hal yang pasti. Ketika teman-teman misalnya sekarang cek di googling, penjualan rumah di BSD City, penjualan rumah di Podomoro Park, semua project mostly itu rame banget. Dan menariknya di properti ini anak mudanya masih jarang banget. Mostly anak-anak muda itu masih berpikirnya pengen kerja di startup, pengen kerjanya di perbankan. Ya, padahal properti ini rewardnya jauh lebih besar. Memang di properti ini sedikit banget yang akan kasih kalian gaji dari perusahaannya. Karena properti ini adalah pekerjaan yang masuknya side hustle, itu masuknya di kuadran self-employed kalau versi Roy Kiyosaki. Tapi ketika kalian misalnya nggak tahu gaji kalian berapa, sometimes yang nggak kelihatan itu jauh-jauh lebih besar rewardnya. Yang kedua adalah ketika gue di properti, gue sadar kalau di sini tuh resikonya rendah. Misalnya kalian bikin bisnis, kalian bikin coffee shop, modalnya 50 juta. Kan nggak jadi jaminan coffee shop kalian bakalan rame. Ya walaupun kalian udah punya marketing plan yang bagus, bisnis kan model canvas, bisnis plan-nya, vision board-nya udah bagus semua, tapi kan itu resikonya agak tinggi ketika kalian misalnya bikin yang tadi modalnya besar, ketika gagal ya modalnya kalian akan bisa hilang semua. Tapi ketika di properti itu sangat-sangat minim risiko. Kenapa minim risiko? Ketika misalnya kalian melakukan promosi, kalian mendapatkan seorang calon customer atau lead bahasa di kita. Ketika kalian dapat calon customer, kalian ajak lihat ke lokasi rumah. Ketika orangnya lihat ke lokasi rumah, misalnya kalian janjian jam 2 siang. Tentu kalian datangnya jam 3 ya. Di situ kalian rugi waktu sama rugi bensin lah. Rugi bensin misalnya kalian janjian sama klien kalian atau calon customer yang mau beli rumahnya misalnya jam 4. Tahu-tahu dia nggak datang ya. Itu aja resikonya. Oke, dibandingkan resikonya ini rewardnya jauh-jauh sangat besar. Seperti yang tadi udah gue define lewat komisi penjualan. Yang ketiga, gue sadar kalau di properti ini networking pool-nya sangat-sangat luar biasa. Gue nggak pernah kepikiran ketika gue muda, gue kerja di mana, gue bisa kenal sama yang punya BTC Mall di Bandung tuh, ada namanya The Botanical Mall. Gue kenal sama ownernya, kenal baik, bahkan dia ikut di acara Priority Town Hall kita di awal tahun ini. Gue bisa kenal sama banyak-banyak pemain besar properti yang udah sangat-sangat berpengalaman di Indonesia. Gue bisa kenal sama owner-owner developer yang misalnya developernya tier 1, tier 2 itu udah gue kenal semua. Dan pastinya perbankan itu, wah, perbankan biasanya kita kenal sama CS-nya ini di priority project atau di property, kalian bisa kenal sama kacapnya, ketua cabang, kan bisa kenal sama regional head-nya. Dan akhirnya gue sadar kalau networking pool di property ini sangat-sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu kita akan ketemu sama klien yang seperti apa, klien yang punya bisnis apa, kita nggak tahu kita akan menemukan orang-orang yang memang attract sesuai dengan apa yang lagi kita kerjakan sekarang ini. Oke? Yang keempat, yang gue sadar ini paling penting, yang keempat adalah properti ini masih underrated banget buat anak muda. Jarang banget kan kalau kalian ketika masih kecil ditanya orang tua kalian atau saudara, cita-cita kamu jadi apa? Kerja di properti. Nah, itu jarang banget pasti. Karena gue juga nggak kepikiran kalau gue bisa ada di properti ini. Pasti kalian juga seperti itulah. Karena relate gue juga Gen Z gitu. Padahal yang underrated ini di sini rewardnya jauh-jauh sangat besar. Memang masih banyak orang yang belum tahu properti itu seperti apa, akses untuk bisa jualan properti itu seperti apa. Orang-orang masih banyak yang mikir jualan properti itu kayaknya susah banget. Tapi ketika kalian udah tahu polanya, ketika kalian tahu caranya atau gorengannya, kalian pasti bisa melakukan penjualan konsisten setiap bulannya. Oke, di next video gue akan jelasin kalian terus ilmu-ilmu properti, ilmu sales,
ilmu digital marketing, dan gue pastinya akan kasih kalian terus pengalaman-pengalaman gue ketika gue berkarir di properti. Dan sebenarnya di TikTok, di Instagram, di YouTube ini, di semua platform sosial media gue bikin konten, gue nggak pernah bikin kelas, atau enggak gue nggak pernah ajakin member buat bayar ikut kelas, ikut priority, enggak. Karena di sini gue nggak pengen hanya kalian nonton aja, tapi gue pengen ajak kalian kesempatan langsung untuk bisa jualan properti dan merasakan cuan dari penjualan properti. Dan itu semua ketika kalian join di Priority Project itu semua gratis, nggak dikenakan biaya apapun. Karena di sini gue pengen banyak anak muda yang benar-benar berkarir di dunia properti. Karena sekali lagi properti ini sangat underrated bagi anak-anak muda. So jangan lupa like, subscribe, dan komentar, share juga kalau kalian suka video seperti ini.